Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Safitri. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang sejarah manusia dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, pengertian pendidikan adalah usaha seseorang untuk menumbuh kembangkan potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan bantuan ilmu, manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Tidak hanya itu, Al-Quran pun memperkejakan orang-orang yang berilmu tinggi. Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 58, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu dan berpendidikan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Derajat yang dimaksudkan dapat bermakna kedudukan, kelebihan, atau keutamaan dari makhluk lainnya. Dan hanya atas Allah siapa yang lebih tahu tentang bentuk dan jenisnya, dan kepada siapa derajatnya itu dinaikkan. Peranan pendidikan sangat besar dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia handal yang mampu bersaing secara sehat, namun juga meningkatkan koherensi dengan sesama manusia. Pendidikan merupakan cabang ilmu yang bersifat praktis karena menitik beratkan pada praktek dan kegiatan yang mempengaruhi peserta didik. Pendidikan bukanlah perbuatan sembarangan karena menyangkut kehidupan dan nasib anak manusia di kehidupan selanjutnya, yaitu manusia sebagai makhluk berharga dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan tugas moral yang tidak mudah. Inilah pentingnya pendidikan dalam membentuk kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun nilai-nilai kebangsaan. Menurut pandangan Islam, tujuan pendidikan tidak terlepas dari konsep dasar dan fitrah manusia. Dalam ungkapan yang sangat sederhana dalam Falcam Hevel Capra 1997 yang dikutip oleh Royce Mahfud 2011, ia mengatakan bahwa pendidikan adalah kemampuan untuk merasakan hubungan tersembunyi antara fenomena yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan memiliki fungsi normatif yang bertujuan untuk mentransmisikan kepentingan nilai-nilai abadi yang ditanamkan oleh pendidik atau melalui proses belajar mengajar dapat memperkuat jati diri individu. Tujuan pendidikan dalam konsep Islam harus bermuara pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, yaitu tujuan dan tugas hidup manusia, sifat-sifat dasar manusia, tuntutan masyarakat, dan dimensi-dimensi Islam. Pendidikan menurut para ahli. Menurut Socrates, pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah dialektika. Yang kedua, menurut John Stuart Mill, filosof Inggris 1806-1873 Masehi, menjabarkan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Yang ketiga, menurut H. Horne adalah proses yang terus-menerus atau abadi dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Yang keempat,
Menurut John Dewey, mengemukakan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman. Hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang muda. Mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembangkan untuk menghasilkan kesinambungan sosial. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum dewasa dan kelompok di mana dia hidup. Yang terakhir, menurut Edgar Dale bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Yang kedua, sejarah manusia dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1947, Komisi Penyelidik Pendidikan Republik Indonesia dibentuk dengan 52 anggota. Tugas panitia ini adalah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan anak-anak dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, topik lain dari panitia ini terkait dengan perencanaan pembelajaran, pemeliharaan konten pengajaran, dan perorganisasian pelajaran. Setelah beberapa bulan bekerja, komite mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah, yaitu 1. Pedoman pendidikan dan pengajaran harus diubah secara fundamental. Yang kedua, khusus untuk pengajaran, diharapkan dapat diberikan tempat yang teratur dan menyeluruh. Yang ketiga, mengenai perguruan tinggi diusulkan untuk diselenggarakan seluas-luasnya dan diusulkan agar mahasiswa dikirim ke luar negeri. Yang keempat, wajib belajar. Komite merekomendasikan agar wajib belajar dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 tahun. Ketika pemerintah menerima usulan ini, sebuah struktur dan sistem pendidikan baru dirancang. Tujuannya adalah membesarkan anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan dapat mentransfer keterampilan mereka ke negara masa depan. Dasar-dasar pendidikan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Setelah pembentukan sistem pendidikan baru, 4 tingkat ditetapkan. Keempat level tersebut adalah tingkat menengah pertama, tingkat yang lebih tinggi, tingkat perguruan tinggi di tingkat yang lebih rendah. Siswa diajarkan dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, kurikulum di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Masa Orde Lama. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai menyusun kurikulum yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Kurikulum pertama berhasil disusun dan mulai diberlakukan pada tahun 1947. Pada masa Orde Lama, istilah kurikulum belum tentu dikenal karena merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Nama kurikulum ini ialah Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 disusun dengan tujuan politik, yaitu menghilangkan sistem kurikulum yang diterapkan oleh Belanda selama menjajah Indonesia. Tujuan utama dalam Rencana Pelajaran 1947 adalah pembentukan watak, kesadaran bernegara, dan kesadaran bermasyarakat. Pendidikan yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran umum belum terlalu diperhatikan. Materi pembelajaran disusun sesuai dengan kejadian sehari-hari, kesenian, dan pendidikan jasmani. Dalam Rencana Pembelajaran 1947 dibangun banyak sekolah rakyat dengan masa pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun. Penduduk yang menderita kemiskinan dapat berlangsung bekerja setelah menamatkan pendidikan di sekolah rakyat. Di dalam sekolah ini, masyarakat diajarkan keterampilan dalam bidang pertanian, pertukangan, dan perikanan serta keterampilan lain yang ditujukan untuk bekerja. Masa Orde Baru. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum yang pertama yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru
dalam bidang kebijakan pendidikan di Indonesia. Tujuan pembuatan kurikulum 1968 adalah untuk menggantikan kurikulum yang ditetapkan Orde Lama pada tahun 1964. Dalam kurikulum 1968, tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan manusia yang sehat jasmani dan rohani serta cerdas dan cakap. Menurut ideologi Pancasila, selain itu kurikulum 1968 juga berencana untuk meningkatkan moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama siswa. Ditetapkannya kurikulum 1968 sebagai kurikulum di Indonesia dengan keputusan nomor MPRS 27 atau 1966 MPRS. Jenjang pendidikan dasar dalam kurikulum 1968 adalah sekolah dasar. Dalam kurikulum 1968, mata pelajaran dibagi menjadi 3 kelompok latihan. Pertama, kelompok latihan Pancasila yang meliputi kelas pendidikan agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pendidikan jasmani. Kedua, kelompok pengembangan pengetahuan dasar berupa perhitungan, ilmu pengetahuan, pendidikan seni, dan pendidikan keluarga. Dan kelompok ketiga, sebaliknya, mengacu pada pengembangan keterampilan khusus, yaitu agraria profesional, perencanaan profesional, dan manajemen profesional. Kelompok kerja pertanian dibagi menjadi pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknik dibagi menjadi cabang profesional dan bengkel. Manajemen profesional dibagi menjadi bidang profesional koperasi dan tabungan. Kurikulum 1968 menitik beratkan pada pembelajaran teoritis dan tidak mengembangkan aspek afektif dan psikomotor siswa. Tujuan pendidikan lebih ditekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, reformasi. Pemerintah Indonesia meluncurkan kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan TTSP atau kurikulum 2006. Ciri umum dari kurikulum 2013 adalah tujuan pendidikan yang berfokus pada hasil belajar. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan sikap dan suasana hati siswa. Kurikulum 2013 diluncurkan pertama kali pada tahun 2013. Pada tahun pertama implementasi kurikulum 2013, hanya beberapa sekolah yang terpilih sebagai lokasi percontohan. Kesimpulan dari materi ini adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Peranan pendidikan sangat besar dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Handal yang mampu bersaing secara sehat, namun juga meningkatkan koherensi dengan sesama manusia. Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Akhirnya, setelah beberapa bulan bekerja, komite mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah. Tujuannya adalah membesarkan anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan dapat mentransfer keterampilan mereka ke negara di masa depan. Dasar-dasar pendidikan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan keadilan sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.